Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Kali ini Ratu Nobar akan membahas alur cerita film yang berjudul Tokyo Revengers. Tokyo Revengers merupakan film live action Jepang dan diadaptasi dari manga karya Ken Wakui. Film drama action ini dibintangi oleh Takumi Kitamura, Yosuke Sugino, Miyu Imada, Yuki Yamada, dan deretan aktor bertalenta lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita let's go. Scene awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi. Takemichi tinggal di sebuah rumah yang sangat berantakan dan kotor. Hari itu Takemichi melihat sebuah berita tentang perseteruan dua gangster yang mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Ternyata gadis tersebut adalah pacar Takemichi sewaktu SMA. Dia bernama Tachibana Hinata dan adiknya bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut. Tak disangka takdir gadis yang ia cintai berakhir tragis. Sepulangnya dari kerja, Takemichi yang saat itu berada di stasiun tiba-tiba terdorong jatuh ke bagian rel kereta. Di saat bersamaan, sebuah kereta juga melaju ke arahnya. Namun tiba-tiba ia malah terbangun di masa lalunya, tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA. Pada saat itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Dia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya agar bisa mengenang kehidupannya sebentar saja. Namun semua itu terasa begitu nyata. Seperti kenakalan anak SMA pada umumnya, hari itu mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 di SMA Shibuya. Sesampainya di sana, mereka malah didatangi murid-murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak diduga, pemimpin dari SMA itu bukanlah Masaru, melainkan anggota dari geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Sedangkan Masaru ternyata hanyalah seorang budak. Tak lama kemudian, Takemichi dan teman-temannya dihajar habis-habisan dan berakhir menjadi budak Kiyomasa. Takemichi akhirnya tersadar, itulah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya, yang membuatnya berakhir menjadi pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata di rumahnya. Setelah sekian lama tak bertemu, Takemichi akhirnya bisa melihat Hinata dalam keadaan baik-baik saja. Hinata melihat Takemichi terluka dan langsung mengobatinya. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, Hinata tetap tulus mencintainya. Karena hal itulah yang membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata. Setelah itu, Takemichi merenung di sebuah taman. Di taman itu ia melihat seorang anak yang dibuli oleh beberapa orang. Takemichi berniat membantu anak itu, namun ia malah membuat malu dirinya sendiri. Ternyata anak tersebut adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi mengungkapkan bahwa 10 tahun kemudian Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun untuk melindungi kakaknya. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Seketika saat itu juga Takemichi kembali ke masa depan. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang. Ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Naoto. Tak diduga, apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata mengubah masa depan Naoto. Karena perkataan Takemichi di masa lalu, takdir Naoto di masa depan berubah menjadi seorang polisi untuk melindungi kakaknya. Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto ternyata telah gagal melindungi kakaknya. Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto. Naoto memaparkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya. Naoto mengatakan kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokyo Manji. Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dengan Kisaki Tetai di masa lalu. Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata, ia pun akhirnya memberanikan diri. Naoto dan Takemichi lalu berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Sialnya, saat kembali ia ternyata telah berada di area pertandingan untuk melawan seseorang karena perintah dari Kiyomasa. Dengan satu pukulan saja, Takemichi pun langsung kalah. Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya untuk pertarungan selanjutnya. Di sela-sela kehebohan itu, Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil merogoh kantongnya.
Takemichi pun teringat kalau di masa lalu akun dimasukkan ke dalam penjara karena menusuk Kiyomasa. Dengan cepat Takemichi pun langsung menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya. Takemichi berkata, jika ia berhasil mengalahkannya, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sanomanjiro ataupun Kisaki Tetai. Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah. Keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Dia pun memukuli Takemichi berkali-kali tanpa ampun. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit. Sampai kemudian dua orang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan. Tak disangka, kedua orang itu merupakan petinggi di geng Tokyo Manji, yaitu Sanomanjiro atau Miki, dan wakilnya yaitu Draken. Mereka datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu, Miki ternyata tertarik dengan Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. Meskipun memiliki postur tubuh yang kecil, Miki merupakan petarung yang sangat tangguh. Terlihat ia mengalahkan Kiyomasa hanya dengan satu tendangan andalannya. Karena hal itu, Takemichi dan teman-temannya pun akhirnya dibebaskan dari status budak. Malamnya, Takemichi bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api bersama-sama. Di momen yang romantis itu, Takemichi ingin memegang tangan Hinata dengan erat. Tanpa disadari, yang ia pegang adalah tangan Naoto. Hal itu pun membuat Takemichi harus kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah merusak momen romantisnya dengan Hinata. Setelah itu, Naoto pun mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi. Bahwa saat ia pergi ke masa lalu, tubuhnya akan mengalami mati suri di masa depan. Itu artinya, jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa depan tubuhnya juga akan mati suri selama 3 hari. Kemudian Naoto menanyakan tentang perkembangan misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru bertemu hanya dengan Miki. Untuk mempersingkat misinya, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Miki. Dengan begitu, pertemuannya dengan Kisaki Tetai tak akan pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah meninggal. Keesokan harinya, saat kembali ke masa lalu, Takemichi melihat Miki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan santai mereka menghajar beberapa murid yang menghalangi mereka masuk. Miki dan Draken berniat akan membawa Takemichi keluar dari sekolah. Namun tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Miki. Hinata berpikir jika Miki dan Draken adalah orang yang selama ini sering menghajar dan membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar, ia lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat Hinata yang gemetar ketakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi berkata kalau ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Miki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak menghajar Takemichi. Ternyata ia hanya bercanda, karena Miki juga bukanlah orang yang bisa menyakiti wanita. Karena hal itu, Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu, Miki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama. Saat itu Miki mengungkapkan alasannya mengapa ia tertarik kepada Takemichi. Dia melihat Takemichi sangat mirip dengan mendiang kakaknya yang tidak takut pada apapun. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang ia cintai sangatlah langka. Miki pun mengungkapkan tujuannya sekarang, di mana ia akan membuat era berandalan menurut versinya sendiri. Setelah mendengar apa yang Miki katakan, Takemichi yakin kalau ia tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya, geng Tokyo Manji akan mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. Setelah itu, Miki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggotanya, yaitu Pachin, dengan pemimpin kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat perseteruan itu, seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit. Miki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara bertarung dengan kelompok Mobius. Di masa depan, Takemichi melihat jika akun sahabatnya dulu kini telah menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Karena di masa lalu Takemichi mencegah akun menusuk Kiyomasa,
Kini masa depannya pun telah berubah. Oleh sebab itu, Takemichi dan Naoto ingin menemuinya untuk mencari informasi tentang Miki ataupun kisah Kiteta. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat penampilan Akun yang sekarang sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu. Setelah itu, Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia. Setelah banyak menceritakan masa lalu, Akun tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi di rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku kalau sekarang ia adalah budak Kisaki Teta. Selama ini, Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki. Akun juga mengatakan semenjak kematian Draken, Miki diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi, Akun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana. Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Takemichi merasa sangat terpukul. Kini tekad Takemichi semakin kuat, di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi akhirnya kembali ke masa lalu dan berencana menghentikan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Takemichi memutuskan untuk mengikuti Draken dan Miki. Saat itu Draken dan Miki terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk gadis yang saat itu koma akibat dihajar oleh geng Mobius. Namun orang tua gadis tersebut menyalahkan Draken dan Miki karena keadaan putrinya. Miki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu. Namun Draken menghentikan dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua gadis tersebut. Setelah itu Takemichi mengikuti Miki dan Draken sampai di sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka berdua, ada juga anggota geng Tokyo Manji yang lain. Di kesempatan itu Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tentu saja Pachin tidak terima. Miki juga menegaskan bahwa mereka tidak ada pilihan lain karena kelompok Mobius sudah akan sampai. Kelompok Mobius yang diketuai oleh Osanai pun tiba. Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Sayangnya, Pachin bukanlah lawan yang sepadan untuk Osanai. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup, Miki pun maju dan menggantikan posisinya. Dengan tendangan mautnya, Miki berhasil menumbangkan pemimpin Mobius di hadapan para anggotanya. Namun, Osanai masih bisa bangkit dan mengambil pecahan botol untuk menyerang Miki. Beruntung, Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Malam harinya, Takemichi dan Hinata menikmati waktu dengan menghadiri sebuah festival. Di tengah kebahagiaan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan. Takemichi terpaksa meninggalkan Hinata dan pergi mengikuti anggota Mobius. Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Di sana, Takemichi melihat Kiyomasa membawa sebuah pisau. Dan ternyata Kiyomasa sudah bergabung menjadi anggota Mobius. Sialnya, Takemichi ketahuan saat memergoki mereka. Dia pun langsung dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Kiyomasa lalu menyuruh anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban. Beruntung saat itu Hinata datang dan segera menolongnya. Setelah itu Takemichi pamit pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu Draken didatangi dan dikeroyok oleh geng Mobius. Saat itu Draken sudah terluka cukup parah, namun ia bisa bernafas lega saat ia mendengar suara motor Miki bergerak ke arah mereka. Dengan kedatangan geng Tokyo Manji, tawuran pun akhirnya benar-benar terjadi. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Sayangnya ia terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Dia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dengan sekuat tenaga, Takemichi menggendong Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini. Pada awalnya, Kiyomasa optimis akan menang melawan Takemichi.
Namun karena tekadnya yang kuat, Takemichi akhirnya berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Setelah itu, geng Tokemanji berkumpul di rumah sakit untuk menunggu kabar dari Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Miki malah berjalan dengan santai dan membagikan makanan untuk semuanya. Miki berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Miki memiliki keyakinan jika Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan. Miki menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan perasaannya. Sebenarnya ia sangat khawatir jika harus kehilangan Draken. Scene kembali ke masa depan dan terlihat Takemichi sedang berlari ke rumah Naoto. Film berakhir saat seorang wanita membuka pintu, yang tak lain adalah Hinata.